pada dasarnya setiap manusia yang hadir di muka bumi ini tanpa terkecuali adalah makhluk yang istimewa, adalah istimewa. Siapapun dia, apapun latar belakang sukunya, dimanapun ia dilahirkan dan dimanapun ia hadir, manusia itu sejatinya adalah istimewa. Hanya saja kemudian manusia itu memilih jalannya masing-masing yang kemudian menentukan kemana ia akan menuju. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya amanah ini, amanah yaitu adalah tanggung jawab, perintah dan larangan, kami tawarkan kepada langit, kami tawarkan kepada bumi, kami tawarkan kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha. Mereka semuanya tidak sanggup untuk membawa amanah ini, yaitu perintah dan larangan, beban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Wa ashfaqna minha, meminta belas kasihan agar amanah ini, agar tugas ini, agar beban ini tidak diberikan kepada mereka. Wa hamalahal insan, lalu kemudian amanah ini diberikan kepada manusia. Tanggung jawab ini diberikan kepada manusia. Beban ini diberikan kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula. Lalu kemudian manusia itu banyak melakukan tindakan zalim dan tindakan bodoh. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kita sejatinya hadir di muka bumi ini dengan membawa tugas dan beban yang berat, tugas yang besar, dan di sisi yang lain adalah satu keistimewaan yang hanya diberikan kepada manusia. Hanya saja manusia ini secara umum, dan ini adalah sunatullah yang Allah berlakukan bagi semua makhluknya di antara manusia. Kita ini menghadapi dua keterbatasan dan dua keterbatasan. Yang pertama bahwa kita ini terbatas dari banyak hal, tenaga, kemampuan, potensi, informasi. Kemudian yang niscaya adalah setiap manusia itu terbatas usianya. Kemudian yang kedua, manusia itu juga memiliki kelemahan. Kelemahan apa? Yaitu kelemahan sering melakukan salah dan juga melakukan dosa. Kalau kita juga merujuk pada peristiwa yang terjadi pada Nabiullah Adam alaihissalam, sosok yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, yang kemudian tempatkan di surganya, hanya saja dilarang oleh Allah mendekati satu pohon yang terlarang. Lalu kemudian iblis menggodanya, lalu kemudian melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Lalu kemudian datang ke muka bumi ini. Ini adalah satu peristiwa yang terjadi pada manusia, bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Bahkan Nabi SAW juga menegaskan, seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya kalian akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu kaum yang melakukan dosa. Lalu kemudian mereka minta ampun, lalu Allah ampuni dosa mereka. Artinya bahwa melakukan salah, melakukan dosa adalah satu keniscayaan. Hanya saja ini bukan menjadi pembenaran bagi kita untuk melakukan satu dosa, kecuali para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dari dosa. Maka dalam hal ini kita menghadapi satu dilema, beban yang berat, tugas yang berat, amanah yang besar, tapi di sisi yang lain kita menghadapi kelemahan dan keterbatasan. Maka dari itu kita perlu memiliki strategi, memiliki langkah-langkah manajemen kelola amal. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melakukan amal-amal yang memiliki multi manfaat yang kemudian bisa mengcover kelemahan-kelemahan kita. Semakin besar manfaat amal yang kita lakukan, maka semakin besar potensi satu amal itu untuk mengcover segala kelemahan-kelemahan kita. Ketika orang melakukan satu transaksi bisa menghasilkan kelipatan lebih dalam hasil keuntungan yang ia peroleh, demikian juga ketika orang melakukan satu ibadah, bisa saja dia ibadah yang lakukan itu memiliki kelipatan-kelipatan yang lebih dari ibadah-ibadah yang biasanya. Dan salah satu pintunya itu adalah melalui pintu kebermanfaatan, melalui pintu yang semakin memberikan manfaat, memberikan dampak kepada orang lain, maka itu akan menjadi cover, akan bisa merecovery segala kelemahan kita. Inilah rahasianya ketika Nabi SAW mengatakan ada 7 kelompok orang yang mendapatkan perlindungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Maka yang disebutkan pertama kali adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu adalah orang yang memiliki kebermanfaatan yang berlipat-lipat.
Orang yang memiliki kekuasaan lalu kemudian dia menggunakan kekuasaannya itu untuk kebermanfaatan, maka dampaknya tentu jauh berbeda daripada orang yang secara pribadi melakukan tindakan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemudahan untuk menciptakan produktivitas dalam hidup ini, mampu merecovery segala kelemahan-kelemahan kita dengan menciptakan berbagai amal-amal yang bermanfaat bagi orang terdekat kita, dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat yang luas.